Pengelolaan sumber daya manusia atau sering disebut manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, mempertahankan, serta pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Dua ahli yang mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah Filippo dan French. Secara sederhana, maka proses yang dapat dilakukan oleh manajer personalia adalah 1. Merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasinya kepada karyawan. 2. Merencanakan, menarik dan menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. 3. Menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan. 4. Mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi. Fungsi ini sangat penting untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan memiliki keistimewaan khusus bagi perusahaan, maka perlu melakukan 3 proses di atas. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Perencanaan ini dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek adalah pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun mendatang. Dan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5-10 tahun mendatang. Penarikan adalah proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai karyawan perusahaan dengan kualifikasi yang baik. Perusahaan tidak begitu saja menerima orang-orang yang melamar kerja. Di samping jumlah pelamar yang biasanya melebihi target, juga perlu mengetahui kualifikasi serta kemampuan pelamar. Untuk itu perlu dilakukan seleksi, yaitu proses yang dimulai dengan penyaringan awal yang diakhiri dengan pengambilan keputusan tentang siapa yang akan diterima. Karyawan baru biasanya mendapatkan masa orientasi, yaitu masa pengenalan kondisi kerja dan lingkungan kerja. Orientasi ini dapat bersifat formal dengan 1 hari kerja membahas topik-topik perusahaan, atau bersifat informal melalui karyawan senior untuk mengajak karyawan baru berkeliling lokasi kerja. Pelatihan sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan. Tindak lanjut dari pelatihan adalah melakukan pengembangan karyawan, yaitu aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan melalui proses membangun dan mendidik karyawan terseleksi, sehingga memiliki knowledge, skill, dan ability yang dibutuhkan di masa datang. Secara jangka panjang, pelatihan dan pengembangan memiliki manfaat bagi karyawan dalam menunjang karir dan pengembangan keterampilan di masa datang. Bagi perusahaan, program ini merupakan investasi jangka panjang untuk sukses dalam bisnis melalui orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Kompensasi adalah semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan dan unjuk kerjanya sebagai anggota organisasi. Untuk pekerja tingkat bawah lebih menekankan pada ukuran umum berapa upah yang diterima untuk pekerjaan sejenis. Sedangkan pekerja tingkat menengah dan tinggi menekankan pada kelayakan upah atau gaji yang ia terima dengan modal yang dimilikinya, seperti pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan tanggung jawab yang dipikul bila bekerja. Keadilan dalam kompensasi. Perusahaan harus menerapkan prinsip keadilan dalam menetapkan kebijakan kompensasi. Bila dilihat dari persepsi karyawan, prinsip keadilan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu rasio antara kompensasi dengan masukan-masukan seseorang yang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, daya tahan, dan lain-lain. Perbandingan rasio tersebut dengan yang diterima oleh orang lain. Perbedaan kompensasi berdasarkan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas, dan keahlian manajerial. Proses dalam kebijakan kompensasi. Metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan kebijakan kompensasi adalah dengan analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei pengupahan dan penggajian, rencana-rencana kompensasi variabel, penilaian kinerja, dan lain-lain. Jenis-jenis kompensasi.
Kategori pertama adalah kompensasi keuangan. Dibedakan menjadi dua, yaitu satu, keuangan langsung berupa pembayaran upah atau pembayaran atas dasar jam kerja, gaji, atau pembayaran secara tetap atau bulanan, dan intensif atau bonus. Dua, pemberian kompensasi pelengkap atau tidak langsung, yaitu pemberian pelayanan dan fasilitas kepada karyawan seperti program beasiswa pendidikan, perumahan, program rekreasi, libur dan cuti, konseling finansial, dan lain-lain. Kategori kedua adalah kompensasi non-keuangan. Dibedakan menjadi dua, yaitu satu, kepuasan dari pekerjaan itu sendiri. Dua, kepuasan yang diperoleh dari lingkungan kerja karyawan. Transfer adalah perpindahan pekerjaan secara setara, dalam arti bahwa posisi baru memiliki tanggung jawab dan penggajian yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Pengertian transfer dengan promosi jauh berbeda karena promosi memiliki tingkat dan beban kerja yang lebih tinggi. Transfer biasanya dilakukan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan supaya lebih mendalami dan menguasai beberapa bidang yang ada di organisasi. Dengan demikian, karyawan dapat melihat semua aspek korporasi dan gambaran umum perusahaan. Demosi merupakan perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain yang memiliki tingkat tanggung jawab dan penggajian yang lebih rendah. Demosi dilakukan oleh pihak manajemen untuk memberikan hukuman kepada karyawan akibat kinerjanya yang semakin memburuk sebelum dilakukan tindakan pemberhentian.